Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Dinda Pratiwi. Saya dari SMA Negeri 3 Tergamba, Kecamatan Tergamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya dari MOSI, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Ya, saya setuju sebagai tim pro dengan MOSI dikarenakan ekonomi biru bisa berdampak buruk bagi masyarakat pesisir dan menyebabkan tragedi komoditas, tingkat depresi, stok teripang yang kian terus menipis, dan membuat masyarakat pesisir kehilangan hak kelola dan akhirnya menyebabkan kemiskinan serta krisis ekologi dan perubahan iklim kian makin menurun. Selain itu juga dampak buruk ekonomi biru dapat mengganggu keberlanjutan mata pencarian masyarakat pulau, degradasi sumber daya alam, dan kerusakan ekologi pulau-pulau kecil. Selain itu juga pernah dipaparkan kepada Farid Ridwanuddin menyampaikan bahwa ekonomi biru bukanlah solusi untuk tata kelola laut di Indonesia. Mengingat secara mendasar laut di Indonesia masih diposisikan sebagai ruang kompetisi terbuka atau mud liberum. Doktrin mud liberum atau laut bebas yang digagas oleh Hugo de Groot alias Hugo Grotius sebagai seorang ahli hukum Belanda dipadukan dengan ekonomi di pasar modern sesungguhnya mendorong terjadinya eksploitasi keberlebihan pada sumber daya laut. Diduga juga ekonomi biru bisa berdampak negatif bagi sumber daya laut seperti karang, ikan, teripang, rumput laut, dan lainnya. Dikarenakan ekonomi biru tidak memilih-milih untuk mengambil atau memanen sumber daya laut, alhasil menurunnya ekosistem laut dan kepunahan hewan dan terumbu karang. Maka daripada itu saya tidak setuju dengan adanya ekonomi biru karena akan memperlambat perkembangan biakan makhluk hidup yang ada di laut dan menghambat perkembangan ekosistem laut. Lebih lanjutnya lagi, Farid menguraikan menjadi dasar dari konsep laut sebagai open access, di mana laut diposisikan sebagai ruang kompetisi antara nelayan atau masyarakat. Dengan industri skala besar, kontrol dan akses tidak diberikan kepada masyarakat pesisir. Siapapun yang memiliki power dapat mengeksploitasi sumber daya di wilayah tersebut. Dalam situasi ini, ruang lengkap nelayan tradisional tidak mendapatkan pengakuan, terutama dalam pengaturan perundungan. Pemerintah lebih memprioritaskan untuk memberi akses yang terbuka pada siapapun atas dasar siapa yang lebih kuat atau secara finansial. Kondisi ini mengakibatkan apa yang disebut sebagai tragedi kepemilikan bersama atau tragedi of the commons, kata Farid. Dengan demikian, di Indonesia, ekonomi biru telah sedang mendorong dan mempercepat hempasan ruang laut atau ocean grabbing. Istilah ocean grabbing digunakan untuk menyoroti proses dan dinamika penting yang berdampak negatif terhadap keberlanjutan sumber daya laut, sekaligus keberlanjutan hidup masyarakat yang ada di pesisir pantai. Identitas budaya serta mata pencarian bergantung pada penangkapan ikan skala kecil. Dengan demikian, banyak merekomendasikan bahwasanya Indonesia tidak perlu ekonomi biru, melainkan ekonomi hijau yang jauh lebih baik daripada ekonomi biru. Karena ekonomi hijau mempunyai dampak positif seperti mendukung nelayan dalam laut yang ada di Indonesia. Berbicara tentang konsep ekonomi hijau atau green economy, Suhartoyo mengatakan hal tersebut diluncurkan pertama kali oleh United Nations Environment Program. Pertumbuhan ekonomi hijau merupakan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan tidak mengesampingkan persamaan lingkungan, mengedepankan pembangunan rendah karbon serta inklusif. Secara sosial, green economy sebagai kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembatasan sumber daya alam yang rendah karbon. Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan program Great Enward sebagai langkah mitigasi untuk menghadapi penambahan iklim yang bisa dirusak oleh ekonomi biru. Oleh karena itu, ekonomi biru tidak dianjurkan untuk potensi laut di Indonesia. Demikian argumen yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.